Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak ingin melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, ya. Sebelumnya kita baru sampai membuat form user, ya. Eh, di pertemuan sebelumnya kita buka dulu. eh, kita kemarin dibuat di folder yang kemarin, ya, yang kemarin kita buat di folder PRG. Ya. Oke, kali ini kita akan membuat eh, form untuk mengelola data perusahaan, ya, karena pembahasan berikutnya kita ingin membuat report, ya. Cuma dalam membuat report itu ada apa namanya? Ada kopnya, ya, ada eh, identitas atau profil perusahaannya. Misalkan contohnya gini. eh, Kalau kita misalkan buat daftar user, ya. Nah, di sini ada data atau ada kopnya, kop perusahaannya, ya, gitu. Nah, ini kita ambilkan data ini dari tabel perusahaan yang sudah kita buat sebelumnya, ya, yaitu di sini di tabel perusahaan ini. Tuh. Baiklah, kita mulai dengan membuat form untuk kelola data perusahaan ini, ya. Eh, kita klik di dokumen, ya, kemudian di form, kemudian kita pilih new form. Nah, kita lebarkan sedikit, ya. Langkah awal setelah kita membuat form, kita akan membuat dulu background, ya. Backgroundnya kita double klik aja dari back color ini, ya. Kita pilih warna color yang kita inginkan, kemudian kita akan hilangkan grid ini dari view, pilih grid line, ya. Kemudian kita buatkan dulu titelnya. Titelnya dibuatkan di caption ini, ya. Nama titelnya adalah kelola data perusahaan. Formnya ini, ya, kelola data perusahaan. Kelola data perusahaan. Nah, kemudian langkah berikutnya kita munculkan dulu kontrol toolbarnya. Ya, ini kita klik di label ini, ya. Kemudian klik di sini, kita tuliskan yang pertama adalah nama perusahaan. Nah, Nah, ini supaya muncul otomatis, maka kita yang auto sign ini kita turunkan, ya. Kita turunkan, kemudian back style-nya ini supaya kelihatan bagus, ya, tidak ngeblok. Kita gunakan back style-nya, kita rubah menjadi transparan. Kemudian font size-nya kita rubah jadi 12 supaya kelihatan lebih besar sedikit, ya. Nah, kemudian kita copy paste saja ke bawahnya. Copy paste. Nah, kita butuh 7, ya. Yang keduanya ini alamat, ya. Yang ketiganya kota. Keempatnya kode pos. Kemudian ini kodenya kelebihannya. Kode pos, kemudian telepon, ya, kemudian email, dan ini nama manajer, ya. Nama manajer.
Kemudian kita buatkan untuk input datanya, ya, kita gunakan text box ya, yang ini. Kemudian kita rubah eh size-nya, hurufnya pakai font size 12 supaya sama dengan di labelnya. Height-nya kita besarkan sedikit ya, supaya tulisannya ada di tengah. Kemudian kita buatkan tebal, font bold-nya diterukan. Ini kita akan duplikat ya, sebanyak 7. Yang pertama kita akan kasih nama ini, nama per ya. Penamaan form sebaiknya ya, kita samakan dengan di tabelnya atribut ini ya. Atributnya sih nama per, alamat per, kota per, kode pos, telepon, email, dan nama dengan manajer ya. Eh, untuk apa kita perlu sama ya? Nanti untuk memudahkan kita dalam meng-create coding aja ya. Ini alamat per ya, kemudian ini kota pernya ya, yang ini kode pos, kemudian ini telepon ya, kemudian email dan manager ya. Ini untuk panjangnya kita sesuaikan aja. Kalaupun kita ingin real ya, kalau ingin real itu tinggal kita kalikan aja ya. Di sini untuk nama itu size-nya 20 huruf berarti ya yang akan kita input. Sementara tadi ukuran fontnya adalah 12, berarti 2 kali 12 kurang lebih 240 lah ya. Nah, width-nya yang harus kita siapkan kurang lebih sekitar 240. Tuh. Nah, atau kita lebarkan kira-kira aja lah gitu ya, kira-kira eh, tidak terlalu pas mungkin ya. Tapi kita perkirakan saja itu nanti akan cukup untuk menginput. Kemudian emailnya 25 ya. Ininya 20. Sama 240 ya. Nah, ini supaya sejajar ya. Kita bawahkan sedikit. Kita naikkan supaya sejajar. Kurang lebih mungkin ini rapi lah ya, kurang lebih seperti ini.
Kemudian berikutnya kita tadi belum selesai ya. Kita harus menentukan panjangnya dulu ya. Tadi di sini jumlah eh, karakter yang akan diinputkan kan ada 20 ya. Maka kita harus setting di sini panjangnya itu 20 ya. Ini max length-nya 20 karakter ya. Yang ini tadi 50, yang kotaknya 15 ya, kemudian kode posnya 5 digit ya. Teleponnya 13, emailnya 25, nama manajernya 20. Tuh. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah membuat tombol ini ya, tombol command ya, tombol command button, tombol yang kita butuhkan di sini ada dua tombol ya, tombol untuk merekam ya, kita kosongkan aja, sama tombol keluar ya. Kita copy aja, copy paste ya. Ini kita kasih uh, ini kita kasih namanya simpan aja ya, kita kasih nama simpan ya. Kemudian yang ini kasih namanya keluar ya. Kemudian berikutnya tooltip tag-nya kita isi. Tooltip tag-nya ini samain aja, ini keluar ya, keluar. Kemudian yang ini kita kasih tooltip tag-nya simpan ya. Nah, kemudian kita kasih picture, gambar ya. Mana picture itu? Ini ya. Gambarnya kita gunakan widget atau shape aja ya, wajah ini. Kemudian yang ini kita gunakan gambarnya, gambar close, pintu kebuka ya. Nah, kemudian jangan lupa show tipnya harus diteruskan ya, supaya nanti tooltip nya keluar. Cari show tip, kemudian di sini dibuatkan. Nah, kemudian berikutnya kita akan isikan coding ya. Codingnya di sini di dalam modul sudah ada di halaman 64 ya. Yang pertama ini prosedur dari sini ya, ke objek pop 1 prosedur load ini pas. Nah, kita akan rubah alamat ini, alamat database-nya. Alamat database-nya ini ada di saya di project ya, di Mahira ini .sk, ini alamatnya ya, kita ganti. Nah, jadi nanti data-data yang tadi tabel perusahaan yang mau kita input tuh lokasinya di sini. Ya, jadi di sini nggak perlu lagi cantumkan alamat. Oke, ini perintah eksklusif ini tidak berfungsi ya. Kita rubah aja. Ini if use TB perusahaan ya, kemudian use in TB perusahaan, ini in nolnya kita hilangkan ya. Kita akan buatkan di sini select misalkan A gitu ya, kemudian use TB perusahaan ya, eksklusif. Tuh. Jadi kalau kita mau buka tabel ini ya, kita harus cek dulu apakah sudah ada dalam RAM atau belum gitu ya. Kalau sudah ada dalam RAM maka harus tutup dulu, karena perintah use ini hanya bisa digunakan satu kali di awal ya. Jadi berikutnya kita select gitu ya, tinggal perintahkan dengan select untuk membuka
untuk membuka sebuah tabel. Oke, kita kopikan lagi di sini coding berikutnya. Segini dulu ya, karena ini ada pembatas. Kita masukkan ke Activate sini. Kita cari Activate. Ini eh, pertama ini tombol simpannya dipolskan ya, kemudian tombol keluarnya diterukan. Jadi ketika ini di running maka nanti tombol simpannya mati, tombol keluarnya hidup ya. Kemudian buka tabel perusahaan, masuk ke rekor pertama. Nah, kemudian jika tidak ada record maka kursornya suruh standby di nama per. Tapi kalau ada datanya tampilkan ya di sini, tampilkan namanya, tampilkan alamatnya ya, kemudian tampilkan kotak pernya di form ya. Kemudian kita lanjut, di sini ada coding lanjutan. Ini munculkan juga teleponnya, emailnya, manajernya di dalam form ini. Nah, kemudian berikutnya tombol simpan ya. Tombol simpan ini untuk merekam data ya, jika datanya belum masuk gitu. Nah, kita taruh di sini di tombol simpan klik ya. Tombol simpan klik. Di sini codingnya berbunyi gini. Buka tabel perusahaan, masuk ke record yang pertama. Jika belum ada record, maka tambahkan satu record ya. Kemudian isikan data yang ada entry di sini gitu ya. Nah, akan direkam. Tapi kalau datanya sudah ada gitu, ini kita tidak perlu merekam lagi. Apa namanya? Paling kita hanya mengupdate ya, mengupdate kalau ada perubahan. Kemudian ini ada prosedur untuk keluar ya. Kita masukkan ke tombol ini ya, tombol cetak ya, paste. Nah, ketika kita keluar, kita simpan dulu aja ya. File save as. Kita simpan nama tabelnya di sini, nama formnya perusahaan ya. Karena saya sudah ada bekas tadi video gagal ya. Saya sudah membuatkan form, cuma karena gagal saya buat ulang ya. Ya, namanya adalah tadi nama formnya adalah form perusahaan ya. Kita akan coba running, jalankan ya. Kemudian eh, ini kita coba intip ya. Di sini ada tabel perusahaan kebuka. Tapi kalau kita tutup ya, nah ini tidak ketutup lagi, gitu kan? Nah, maka kita perlu menambahkan di sininya adalah eh, kita perlu menambahkan use in TB perusahaan ya. Kemudian di unloadnya di sini di prosedur unload ya. Di unload ini kita perlu juga menutup ya, karena tadi di awal di prosedur loadnya itu nah, di sini ya ada close database ya, di sininya kita membuka tabel. Jadi load ini dibaca ketika form ini pertama dijalankan ya, untuk mengkonekkan ke database. Tetapi setelah selesai penginputan data atau kelola datanya, menginput, menghapus atau mengedit, maka kita akan keluar dari form itu dan harus menutup semua tabelnya ya, dan termasuk juga database-nya. Makanya nanti di sini eh, di prosedur unload-nya ya, di form 1 prosedur unload itu kita tambahkan perintah di sini close data ya. Close data, kemudian close index ya, supaya tidak terbuka terus padahal kan kita sudah selesai nginput datanya ya, harusnya tabelnya juga ketutup ya. Kita coba demokan.
Jadi kalau sekarang saya klik keluar, maka ini akan ikut nutup ya. Jadi kalau saya running, ini kan posisinya kosong ya. Kemudian saya running, nanti muncul tabel yang aktifnya. Kemudian kalau saya klik keluar, tutup ya. Ya, di sini sudah muncul tabel ya, karena tadi sebelumnya saya sudah input ya. Jadi Anda tinggal inputkan aja data di sini. Setelah itu lakukan tombol simpan. Oh, ada yang lewat ya. Eh, Tadi kan di sini kita matikan ya, di Activate ini kita matikan. Nah, tombol simpannya kita matikan. Nah, nanti setelah kita input data, maka harus muncul lagi tombol simpan ini, karena kalau kalau tidak dimunculkan maka kita tidak bisa lakukan perekaman data. Maka di sini kita tambahkan di tombol nama per misalkan gitu ya. Ininya boleh pakai last focus juga silahkan ya, di last focus atau dipilih juga di eh, bisa di last focus atau bisa juga kita pilih di klik juga bisa ya. Jadi kalau nanti diklik gitu, maka tombol simpannya akan hidup ya. Nah, jadi kita masukkan di form ya, simpan ya, simpan titik enabled ya, enable sama dengan titik true gitu. Nah, ini titik titik ya. Nah, ini kita bisa copy ke, misalkan ke sini ya, ke klik ini ya, ke simpan klik gitu. Jadi kalau kita running, nah, jalankan ini kan mati nih ya. Kalau saya klik sini baru hidup lagi gitu ya. Oke. Nah ini kalau data perusahaan sudah kita selesaikan ya. Nanti Anda tinggal input datanya ya, input datanya. Jadi ini nama perusahaannya silahkan Anda input. Misalkan nama Anda juga boleh, nama Anda misalkan rental atau nama Anda apa gitu. Kemudian alamatnya kita inputkan ya, kemudian kotanya, emailnya, telepon ya, kemudian email dan nama manajernya. Oke, sementara mungkin untuk video pembuatan pom perusahaan ya sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi dengan materi berikutnya di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.